Sarli. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar Bu Sarli hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah juga Bu Sarli. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Sarli lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi sebagai persiapan awal? Sebelumnya nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Bu Sarli. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sarli. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu Sarli ingin capai nantinya? Baik, Pak. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran saya pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep kerajinan tekstil. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis kerajinan tekstil. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Oh baik Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran Ibu ya, yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan pengembangan yang ingin Ibu Sarli capai dalam proses pembelajaran, serta bagaimana Ibu Sarli bagaimana Ibu Sarli ingin mencapai tujuan pembelajaran serta observasi yang Ibu lakukan. Baik, Pak, untuk area pengembangan yang ingin saya capai pada kesempatan kali ini hanya area pengetahuan saja. Untuk area keterampilan mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya lakukan, Pak. Baik, untuk area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan itu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu Sarli terapkan dalam kelas, mungkin dalam strategi pembelajaran ataupun dari metode pembelajaran. Untuk strategi yang akan saya gunakan nantinya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa saya yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa saya. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran discovery learning. Untuk metodenya saya juga menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan, Pak. Baik ya Bu Sarli. Jadi rencana yang akan Ibu Sarli terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oke. Untuk menggunakan metode pembelajaran discovery dan juga metode penugasan diskusi kelompok ya Bu ya, dan juga tanya jawab terhadap siswa. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan di kelas nanti? Untuk media pembelajaran sudah saya siapkan slide PowerPoint, Pak, PPT. Itu ada beberapa slide dengan gambar juga, Pak. Dengan gambar juga ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan juga di jam keberapa? Kebetulan saya ada jadwal hari ini, Pak. Itu ada di jam 4, 5, dan 6 di kelas 7. Jadi hari ini kelas 72 jam 4,
5 dan 6 ya. Iya. Saya akan datang di kelas Bu Sherly nanti. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas di saat Bu Sherly nanti mengajar. Baik Pak, akan saya tunggu. Oke Bu Sherly, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan lagi ya Bu ya. Yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik, begitu ya Bu ya. Baik Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu Sherly dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Saya mendapatkan jawaban media apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian persiapan apa saja. Dari sekarang saya mendapatkannya dengan percakapan yang sudah kita lakukan ini Pak. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Oke. Saya permisi ya Pak. Oke Bu Sherly, silakan jangan lupa nanti tunggu saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Nak? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya Nak. Ya berat. Doa mulai. Ibu ambil absennya ya. Aditya Husni, Agnesia Rahel, Aisyah Putri, Alfitriansa, Anjani, Asifa, Aurel Alfira, Brian, Elsa Apriliansa, Fadli Iman, Wilam Alfata, Eva Hadis, Jessica Pratiwi, Camilla Regina, Kesia Olivia, Diana Donesta, Maya Savitri, Moza Zaskia, Muhammad Faiz, Muhammad Imam, Nadim Putri, Naufal Winanda, Raffi Julio, Rahmat Jaya Lomba, isi lomba ya. Rifat Gunawan, Rizik Mubarok, Cynthia Lia, Tegar Prilasono,
Benar sekali. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Secara umum serat terbagi berapa? Berapa nak? Dua. Yang pertama serat alami, yang kedua serat alami terbagi berapa? Tiga. Yang pertama serat tumbuhan, yang kedua serat hewan, yang ketiga serat mineral. Nah, serat tumbuhan terbagi lagi. Masih ingat? Terbagi berapa, Jessica? 4. Yang pertama serat biji, yang kedua batang, yang ketiga yang keempat buah. Serat dari hewan terbagi berapa? 2. Yang pertama serat stapel. Artinya serat stapel apa? Nah, serat yang berasal dari bulu atau rambut hewan. Yang kedua serat filamen, artinya serat yang berbentuk jaringan. Masih ingat berarti ya? Oke, kita lanjut. Nah, apa manfaat dari kita akan mempelajari kerajinan tekstil ini? Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami apa itu tekstil. Kemudian untuk di kehidupan kita sehari-hari, kalian mampu membedakan apa saja jenis-jenis tekstil tersebut. Dan yang paling penting adalah kalian bisa mengaplikasikan materi ini ke dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat sebuah kerajinan tekstil ya. Oke. Ini adalah capaian pembelajaran kita pada materi kerajinan tekstil. Peserta didik mampu mengeksplorasi bentuk, alat, bahan, teknik, dan prosedur pembuatan produk kerajinan tekstil, hasil modifikasi yang bernilai ekonomis, serta karakteristik display atau kemasan dari berbagai sumber. Nah, coba baca tujuan pembelajaran kita, Imam. Yang nomor 1. Konsep tekstil. Yang kedua, Moza. Nomor 2. Peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis tekstil. Yang ketiga, Adik. Peserta didik mampu membedakan fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Oke, yang keempat, Aisyah. Oke, yang kelima, Gilang. Ya, 6, Nadir. Oke, ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Dari 6 profil tersebut, 4. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. 3, mandiri. Dan yang keempat, kreatif. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya konsentrasi dengan cluenya,
Yang bilang iya angkat tangan dan berikan alasannya. Yang bilang tidak angkat tangan berikan alasannya. Apakah semua kain itu adalah tekstil? Iya, Vika? Iya, alasannya. Nah, benar Aisyah, benar Vika. Semua kain itu adalah tekstil karena apa? Karena ini tadi dari pengertian. Ya, nah, karena tekstil itu bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi kain. Berarti semua kain itu adalah tekstil. Kita lanjutkan. Tekstil menurut KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tekstil itu adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Namun secara umum tekstil adalah segala bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi kain. Oke. Kemarin kita belajar serat, ya. Serat. Ada alami, ada buatan. Tadi pengertian tekstil berasal dari apa? Dari serat. Tapi tidak semua bahan serat itu dapat dijadikan kain. Berarti tidak semua bahan serat akan menjadi tekstil. Nah, bagaimana prosesnya Bu sehingga serat tersebut menjadi sebuah kain? Nah, serat sebelum menjadi kain itu ada prosesnya. Apa prosesnya Bu? Dari serat diolah dulu menjadi sebuah benang. Ya. Apa proses mengolah serat menjadi benang? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, aku kasih tahu ya. Proses mengolah serat menjadi benang itu disebut dengan pengintalan. Kemudian dari benang menjadi kain, ada lagi prosesnya. Apa nama prosesnya, Nak? Jahit. Benang itu dijahit jadi kain.
bajunya. Batik apa? Kalau batik tulis bukan dari daerah kita, itu dari Pekalongan, Jawa Tengah. Batik tanah liye, ya. Batik tanah liye. Selain batik tanah liye, apa lagi? Satu lagi yang ciri khas Sumatera Barat yang sering ibu-ibu pakai kalau barale. Di kemana? Kebaya bawahnya, roknya. Songket, benar. Songket ya, songket itu merupakan tekstil kebanggaan dari Sumatera Barat. Ada 2 daerah memproduksi tekstil tersebut di Sumatera Barat. Ada yang tahu di mana? Ada? Kalau tidak ada, ibu kasih tahu ya. Songket ada 2 daerah yang memproduksinya secara besar-besaran. Yang pertama adalah Pandai Sike. Nah, Pandai Sike ini kan daerahnya, nah? Mana? Ada pernah dengar Pandai Sike? Namun senyo. Nah, Pandai Sike itu terletak di antara Padang Panjang dan Bukit Tinggi daerah. Ya, kemudian yang kedua ada Silung. Nah, pernah dengar kata Silungkang? Apalagi kalau kita ke pasar itu ada kan yang jual-jual songket mereknya Silungkang gitu, nah. Ya, Silungkang ini berasal dari daerah mana? Di Sijun. Nah, di Sijunjung ya. Jangan lupa 2 daerah tersebut, oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung. Ada ice breaking lagi sebelum kita tugas kelompok. Semangat? Masih semangat? Semangat? Oke, ice breaking kali ini cluenya adalah jangan lupakan orang ketiga. Kita mulai? Kita mulai? Kita mulai? Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertamanya Vika, orang keduanya Cynthia, maka orang ketiganya siapa? Salah. Benar. Ini hadiahnya guys ya. Nah, masih bingung? Nah, kita ulang lagi. Cluenya apa? Jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertamanya Afif, orang keduanya Rizik, maka orang ketiganya benar. Ini Rifat. Masih belum fokus? Sekali lagi. Kalau ingat dulunya apa? Jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertamanya si Aurel, orang keduanya Anjani, maka orang ketiga benar. Tepuk tangan dong. Oke, sekali lagi, kita ulang sekali lagi. Nah, sekali terakhir ya. Oke, cluenya jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertamanya Fadli, orang keduanya Raffi, orang ketiganya? Iya benar. Tepuk tangan lagi lah. Ini Pip. Oke, yang lain kalau nggak tahu nanti di belakang ya Pia. Kita lanjut tugas kelompok. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Ini yang lagi ya.
Silakan dikerjakan. Kita butuh 10 menit cukup. 10 menit waktunya cukup. 20 menit terlalu lama, nanti kita diskusi. 15 layak kali kamu ya. Oke, silakan dimulai. Kita berasal dari jenis apa? Ya. Semuanya memberikan hasil yang terbaik dari diskusi. Ya, dan dilema 1, 2, 3 dan oke, perubahan diskusi ya. Waktu diskusi telah berakhir, kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Kelompok yang lain mohon perhatikan kelompok yang tampil oke ya nak? Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next on the
Kami dari kelompok 1 ingin membacakan agenda seksi yang ada di rumah. Satu batik, tiga tas sarung, 4 pijak, 5 sarung magelan, 6 kemeja, 7 rok atau celana, 8 pantun, 9 kerjas, 10 sekai, 11 tenda, 12 karpet, 13 alas meja, 14 sapu tangan, 15 alas jilbab, 17 kaos kaki, 18 kain kuning, 19 selimut, 20 dasi. Itulah hasil diskusi kami. Kalau teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Hanya 20 itu aja yang ada di rumah kita tekstilnya. Nah, kalau enggak apa tambahannya lagi? Ada tambahan kopi, kemudian apa lagi? Kopi dengan peci sama? Apa lagi tambahannya? Kira-kira ikat langsung termasuk tekstil nggak? Kalau yang dari benang, tekstil atau tidak? Apa lagi? Selendang kata si April. Apa lagi? Sarung. Lagi sarung. Ya, sebutkan apa tambahannya? Sudah. Nah, apa lagi? Kena. Mukena. Sejadah. Sejadah. Ada juga sudah tadi kan? Sudah. Apa lagi yang kira-kira? Tali sepatu. Tali sepatu. Apa lagi? Sarung tangan. Udah. Sarung tangan.
Mengicil lah. Ada yang mau menambahkan, Nak? Sudah lengkap dari kelompok 3? Sudah? Kalau sudah, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu membahas perbedaan antara kain sutera dengan kain fiber. Kain sutera berasal dari kelompok ulat sutera termasuk serat filamen. Nilon merupakan bahan polimer sintetik yang diciptakan pada tahun 1935 oleh Beres Colotte di Dupont. Jenis tekstil kain sutera berasal dari alam, sedangkan jenis tekstil nilon berasal dari buatan. Ciri-ciri kain sutera: berkilau, teksturnya halus, tidak mudah kusut, lembut, daya serap yang tinggi, harga kain sutera mahal. Ciri-ciri kain nilon: berkilau, tidak mudah kusut, lembut, daya serap tidak tinggi, halus, harga kain nilon lebih murah. Hasil dari kelompok kami. Jika ada tambahan dari teman-teman kelompok lain, kami persilakan. ada tambahan, Nak? Ada tambahan? Tambahan kelompok 4? Sudah oke? Sudah. Sudah lengkap? Jika tidak ada kami. Kembali lagi posisinya seperti tadi. Silakan berulang lagi. Nah, oke, kita lanjutkan. Tadi kalian sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan apa itu tekstil? Angkat tangan yang bisa. Apa itu tekstilnya, Tika? Benar. Tekstil adalah segala bahan yang berasal dari serat yang dibuat menjadi benang kemudian menjadi kain. Tepuk tangan untuk kita. Kemudian jenis tekstil itu terbagi berapa? Dua. Dua. Yang pertama, Tekstil alami. tekstil yang berasal dari bahan Alam. alam. Benar. Adil. Yang kedua, Tekstil yang dibuat dari bahan. benar. Tekstil yang berasal dari alam ada berapa? Tiga. Ada 3. Ada berapa yang dari alam? Yang kita pelajari ada 4. Yang pertama dari serat kah? Batang. Serat kah? Kapas. Menjadi kain apa? Kain katun. Benar. Kemudian yang kedua Gerigi.
Yang pertama serat rayon, yang kedua serat nilon. Nah, kita bahas hasil diskusi kalian. Tadi kelompok 1 akan membahas tentang apa saja jenis tekstil yang ada di rumah. Coba sebutkan lagi apa saja jenis tekstil yang ada di rumah yang kalian temukan. Gorden. Mulai dari ruang tamu ya, apa saja? Gorden. Karpet, alas meja, Peci. sarung tangan. Peci. Ada di ruang tamu. Aduh, lemari tuh. Oh, di ruang tamu ada lemari, di dalam lemarinya. Yo. Ya, apa lagi? Topi, peci, sarung tangan, apa lagi? Dasi. Di ruang tamu letaknya. Besi kok. Nggak di kamar. Nggak di lemari pakaian. Nen. Iya nak. Kemudian kita masuk ke kamar tidur. Apa tekstil yang Kasur. disukai? Serai, Handuk. sarung bantal, Handuk. sarung kulit. Handuk. Pakai di dapur. Apa lagi? Apa lagi? Untuk tidur. Baju tidur. Baju tidur. Ada lagi. Bantal. Sarung bantal. Oke. Kalau di kamar mandi. Handuk. Apa lagi kalau di dapur? Kain. Lap. Lap Oke. tangan. Nah, kemudian kelompok 2 membahas apa saja jenis tekstil yang ada di sekolah. Ayo, apa yang kalian temukan? Baju. Anak jilbab. Sajadah. Sajadah. Kain, celana. Sajadah. Sajadah. Sepatu. Sepatu ada yang bahan kain, ada yang bahan Sajadah. kulit, tapi rata-rata bahan kulit ya. Dari sepatu apa lagi? Taplak meja, tukar rambut, sapu tangan. Botol sarung. Bendera kita tekstil enggak? Tekstil. Nah, bendera merah putih. Oke. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara kain wol dengan kain sutra. Apa bedanya? Berasal dari hewan yang Kain wol berasal dari bulu hewan. Seratnya apa? Serat sah. Kalau kain sutra. berasal dari kelompok sutra. Nah, dari kelompok ulat sutra. Nah, dari serat filament. Kemudian ciri-cirinya. Serat wol. Kita tampilkan ya. Nah, yang mana serat wol? Yang ini apa ciri-cirinya? Lembut. Hebat. Kira-kira kalian ini gambar apa? Baju atau sweater? Sweater itu gimana ciri-cirinya? Hebat. Lebat, hangat ya. Halus. Nah, halus. Apa lagi? Dingin. Paling dingin. Menyerap. Menyerap panas. Kemudian ciri-ciri sutra. Dari sutra ini ciri-cirinya. Licin. Licin. Halus. Tidak mudah kusut. Tidak mudah kusut. Apa lagi? Daya serap tinggi. Yang paling nampak kan? Mengkilat. Mangkil. Mengkilat. Benar adik. Kemudian perbedaan antara serat sutra dengan serat nilon. Nah, ini gambar nilon. Hampir sama nggak dengan serat sutra tadi? Sama lo, sama. Hampir sama kan? Apa bedanya? Beda serat. Dari jenis bahannya dulu. Apa bedanya nilon dengan sutra? Sutra terbuat dari pemulai sutra. Nah lagi. Kemudian kalau nilon Terbuat dari benang. dari polimer. Nah, kemudian apa lagi?
pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanya? Sudah mengerti semua? Tugas minggu depan jelas? Nah, Ibu mau tanya respon kalian belajar hari ini. Kalau bahagia tepuk tangan, tapi kalau tidak bahagia diam saja. Oke? Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Alhamdulillah. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi ada kata-kata ibu yang salah. Mau dimaafkan? Terima kasih. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairi Devi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dari SMP Negeri 35 Padang. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Serli Sri Yotra, SPD, dan didampingi oleh Ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Sri Indrawati Prihatiningsih. Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu Serli. Pagi, Pak Ibu. Ya, hari ini kita akan melakukan pasca observasi dari kegiatan kita kemarin. Nah, kita akan coba berbincang-bincang ya, Bu. Baiklah, Bu, kita mulai saja. Dipotong dulu. Baik, Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan di kelas, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung kemarin, Bu? Baik, Pak, untuk perasaan saya ketika diobservasi yang pertama pasti deg-degan ya, Bu, Pak. Tapi saya tetap berusaha agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya, Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangannya yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas, Bu. Untuk tahapan pertama, saya telah merancangkan pembelajaran untuk pengembangan area pengetahuan saja, Pak. Yaitu mulai dari memahami konsep kerajinan tekstil, jenis-jenis kerajinan tekstil, dan membandingkan fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kemudian untuk kegiatan yang saya lakukan saat pembelajaran, saya melakukan pembagian kelompok kepada siswa saya, Pak. Jadi mereka melaksanakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Baik, jadi area pengembangan di pengetahuan dan di keterampilan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam proses pembelajaran? Alhamdulillah, menurut saya sudah berhasil, Pak. Alhamdulillah ya, sudah berhasil. Kalau menurut Ibu, apa kendala yang Ibu temui di dalam kelas ketika saat
kita observasi kemarin? Kendala yang saya hadapi dalam kegiatan kita kemarin itu Pak, mungkin saat pembagian kelompok di dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut masih ada beberapa siswa saya yang tidak aktif dalam diskusi tersebut Pak. Baik Ibu Sandi, jadi ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat atau kurang aktif dalam diskusi. Dia hanya mengandalkan teman kelompoknya saja berarti ya. Iya Pak. Kelompoknya saja. Nah, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin di dalam pembagian kelompok kemarin masih kurang kondusif, seperti pembagian kelompok tidak berdasarkan gaya belajar siswa, atau mungkin masih ada siswa saya yang mengandalkan temannya yang lebih dari dia begitu Pak. Baik, berarti itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin tadi ya Bu. Kira-kira Bu, kapan akan melakukan perubahan rencana yang sudah Ibu sampaikan? Kalau untuk waktunya mungkin saya belum bisa memastikan, tapi saya akan mencoba pada pertemuan selanjutnya Pak. Mungkin di pembelajaran minggu depan Bu ya. Iya Pak. Oke. Baik Bu Sandi, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu Sandi berikan, dan terima kasih banyak juga atas waktunya. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih. Di sini kami sudah melakukan percakapan pasca observasi, dan selanjutnya saya minta kepada Ibu pengajar praktek untuk memberikan pendapat bagaimana tentang hasil wawancara kami pasca observasi tadi. Kepada Ibu Sri Indrawati Priatiningsih, dipersilakan Bu. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa ya. Tapi di sini mungkin saya menyarankan itu rencana yang ke depan itu lebih spesifik ya. Ada area pengembangannya tentang apa, kemudian tahapan pembelajarannya dan kendala-kendala yang mungkin timbul. Nah, itu supaya lebih spesifik lagi. Dan rencananya itu juga lebih spesifik sehingga pembelajaran itu tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada anak yang tidak aktif. Jadi kita kaji dulu kenapa anak itu tidak aktif ya. Kemudian kendala-kendala itu kita usahakan seminimal mungkin bisa teratasi ya, sehingga tidak ada celah. Itu Bisa dulu ya. Terima kasih Bu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan apapun kendala-kendala yang terjadi pada saat observasi kemarin itu bisa terminimalisir, dan untuk rencana kedepannya mudah-mudahan dalam area pengembangan ya Bu ya, area pengembangannya itu harus lebih spesifik lagi. dan jangan lupa itu disebarkan juga pada teman-teman yang lain. Oke. Kemudian untuk kendala-kendala selanjutnya mudah-mudahan untuk anak tadi yang tidak aktif kita upayakan supaya mereka lebih aktif lagi. Oke Bu, terima kasih untuk kegiatan kami hari ini. Sudah cukup sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Ibu Sherly, Ibu Sri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.